Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, Bu. Ya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, inti pembelajaran, tolong ketua kelas disiapkan dan pimpin doa. Silakan kepada Pak Minanur. Ya, kepada Minanur. Ya, sebelum kita pelajaran, melihat teman-teman kita berdoa dulu untuk memulai aktivitas pada pagi ini. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih Minanur. Ya. Ya. Ibu cek dulu ya kehadiran kalian. Siswa 25. Kota kelas, oke, semuanya komplit ya, 25, jadi semuanya hadir. Ya, anak-anakku sekalian, gimana? Sudah sarapan semua? Sudah, Ibu. Sudah, sarapan Bu. Ya. Ini pembelajaran kita, ini sampai pagi, mulai pagi sampai jam 4 ya, kita pulang sekolah, jadi harus sarapan. Kalau nggak sarapan, kalian nanti nggak semangat untuk belajar. Ya. Oke. Oke. Ya. Lihat semua ya. Ya, kelihatan semua mukanya cerah-cerah semua. Yang laki-laki semakin ganteng, yang perempuan juga semakin cantik, ya. Tapi bu gurunya lebih cantik ya. Ya, tapi lebih tua dari kalian. Iya, Bu. Bu Guru Narsi. Oke. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, Ibu sebagai pengantar kalian, Bu mau ada kata-kata bijak hari ini. Silakan Huda, Samsul Huda. Baca dulu kata bijaknya hari ini. Ya Bu, seorang yang putus asa melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Ya, jadi kita harus selalu optimis. Jangan melihat satu masalah sebagai satu beban, tetapi lihat satu masalah itu sebagai satu peluang. Insya Allah kita akan selalu sukses dan bersemangat. Semangat! Semangat, Bu. Semangat. Luar biasa hari ini. Ibu senang ya. Masuk di kelasnya Ibu semuanya itu cerah-cerah, semuanya semangat. Ya, kami senang juga menunggu pelajaran Ibu hari ini. Oh iya. Iya, Bu. Terima kasih. Ketemu dengan cewek-cewek yang cantik, cowok-cowok yang ganteng, ibu gurunya juga cantik, ya. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini masih nggak? Yang dulu minggu lalu Ibu sampaikan. Ya, kalau lupa, masih, Bu. Ya, materi kita pada hari ini yaitu masih kita di bab 1, yaitu wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar, ya. Nah, dan ini adalah limbah. Itu tadi sebagai pengantarnya peluang, ya. Masalah adalah peluang. Sama dengan ini ya. Limbah adalah sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup, ya. Jadi kita akan membahas bagaimana memunculkan ide, menciptakan ide, peluang usaha, dan melakukan analisis peluang usaha. Oke. Nah, untuk materi tentang ini, Ibu sudah sudah berikan kalian modul, ya. Silakan nanti lakukan literasi. Ya. Nah, Ibu sampaikan bahwa materi prasyarat terkait dengan materi ini yaitu target pasar dan pesaing potensial. Ini sebelumnya kita sudah bahas ya. Jadi untuk memulai satu usaha, menciptakan suatu peluang usaha harus tahu target pasar ya. Membuat satu produk harus tahu kemana saya, siapa sasaran pasar saya, siapa pesaing saya. Ya harus tahu, jangan asal membuat satu produk. Nanti nggak laku di pasaran kalau asal buat satu produk. Makanya butuh analisis peluang daripada usaha. Oke, Ibu mau mengantar dulu ke persepsi. Nah, coba Andreas, apa yang bisa kalian lihat di gambar ini? Ini gambar 1 ini ada tong sampahnya, ada tempat sampah,
Kemudian ini ada jalan, berarti ini tempat yang harusnya tidak boleh buang sampah di sini ini, Bu. Iya, betul. Nah, kemudian ini ada tulisan juga, dilarang Ya. buang sampah. Dilarang buang sampah, masih buang Dilarang sampah. buang- Sampah itu, memang Bu. secara kontekstual ada dalam kehidupan kita, kan? Tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Nah, Ibu ada persepsi ini. Coba lanjut di Andreas. Apa yang kalian rasakan bila dalam perjalanan atau di sekitar lingkungan kalian terdapat sampah yang banyak, bertumpuk, dan berserakan? Ini kontekstual ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita ini. Apa? Silakan Andreas. Iya, Bu. Kalau saya sih, kalau biasa sih nggak terlalu banyak memperhatikan. Tapi kalau ketika saya fokus lihat banyak sampah di jalan itu atau di tempat-tempat rekreasi, itu rasanya nggak nyaman. Ya, nggak nyaman. Moodnya jadi hilang semua kalau lihat-lihat banyak yang berserakan itu, Bu. Iya. Kalau Ahmad, apa yang dirasakan? Tadi Andreas nggak nyaman. Ahmad, apa yang dirasakan? Ini Bu, apa namanya, kurang estetis Bu. Jadi banyak sampah, bau, juga banyak lalat kadang juga Bu. Bau, sama dong yang kita rasakan juga ya. Semuanya kita rasakan itu. Pasti kita tutup mulut ya. Nggak nyaman, ya itu. Oke, masih lanjut persepsi. Coba, Budi. Apa akibat yang timbulkan jika sampah tidak ditangani secara serius? Akan menyebabkan bencana alam, Bu, seperti banjir. Betul. Ya, selain bencana alam, apalagi? Denny. Pencemaran lingkungan, Bu. Ya, pencemaran lingkungan. Ya, Bu, bau. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Betul. Selanjutnya, Eva. Apa menurut kalian masalah sampah ini bisa menjadi peluang usaha enggak? Bisa, Bu. Apa? Gimana? Gimana bisa menjadi peluang usaha? Daur ulang, Bu. Daur ulang. Betul, didaur ulang. Didaur ulang, Bu. Ya, didaur ulang. Ya, supaya dia memiliki satu potensi. Kalau didaur ulang, memiliki nilai ekonomis. Ya, tapi ini akan kita berbicara tentang kerajinan ya. Kerajinan bangun datar, ya. Kerajinan limbah dari bangun datar. Jadi limbahnya itu seperti apa? Kalau limbah bangun datar itu seperti apa? Kalau bangun datar itu kan tidak memilih ruang. Dari bahan yang anorganik, Bu. Ya, yang bisa didaur Bahan kering. Ya, Bahan kering, Bu. Bahan kering, ya. Ya. Seperti apa misalnya? Seperti kertas, karton, ya, plastik. Ya. Ibu-ibu kalian itu kalau masak di dapur, kalau memasak gunakan apa? Minyak dari kemasan refill ya, habis langsung dibuang. Itu bisa jadi peluang usaha. Penting ada memiliki kreativitas. Nah, Ibu itu tunjukin. Ibu saya langsung. Sekarang Ibu sampaikan dulu manfaat pembelajaran, ya. Jadi manfaat pembelajaran terkait dengan ide peluang usaha dan analisis peluang usaha apabila kita melakukan analisa. Jadi tidak semuanya ide ya. Ibu nanya dulu deh. Apakah semua ide itu bisa menjadi peluang usaha? Apa semua ide bisa menjadi peluang usaha? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, bisa iya, bisa. Nah, ya. Karena peluang usaha itu adalah kesempatan untuk apa? Mencapai tujuan, ya. Kalau misalnya kita membuat sesuatu tidak ada pasarnya, jadi harus tadi kita kan minggu lalu kita sudah pelajari dengan target pasar, ya. Kita sudah pelajari target pasar, kemudian kita sudah mempelajari juga terkait dengan pesaing kompetitor, ya. Nah, jadi kita punya produk itu harus memiliki peluang. Peluangnya apa? Produk kita itu bisa laku. Jangan asal buat saja, tetapi kita harus namanya kerajinan, harus memperhatikan apa? Estetika, ya, fungsional, apalagi ergonomisnya, kenyamanannya. Ya, jadi kalau kerajinan itu harus estetik, harus unik, harus cantik, ya. Ya, secantik yang membuat.
Oke, manfaat pembelajaran. Ya, manfaat pembelajaran setelah kalian pelajari ini itu akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ya. Kemudian lebih fokus dan terarah saat menjalankan usaha. Jadi kalau kita melakukan analisa dulu dari ide usaha yang kita lakukan itu, ya usaha kita akan menjadi lebih terarah. Sehingga tujuan dalam merintis usaha atau bisnis akan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan usaha. Akhirnya usaha kita dapat berkembang dengan baik. Ya. Kemudian untuk memperkirakan hal yang akan terjadi, ya. Meminimalisir kerugian kalau kita melakukan satu analisa. Kemudian banyak digunakan dalam ilmu ekonomi, ya. Analisa peluang usaha. Jadi nanti kita akan Ibu akan lanjut menjelaskan secara garis besar gimana sih analisa peluang usaha itu. Kemudian digunakan dalam ilmu psikologi. Nah, seperti dengan analisa ini digunakan, contoh yang nanti digunakan itulah analisa SWOT, ya. Jadi analisa SWOT itu terdiri atas kekuatan, kelemahan, tantangan, dan ancaman, ya. Nah, ada dari dalam, ya kita sebagai manusia kan ada faktor dari dalam, ya. Ada kekuatan, ada kelemahan, ya. Jadi analisa SWOT ini bukan hanya digunakan untuk kepentingan bisnis, tapi untuk diri kita dalam pengembangan karir itu juga bisa digunakan. Baik anak-anakku sekalian. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, menyampaikan tujuan pembelajaran dulu setelah melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning dan diskusi kelas. Kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ide. Ya, masalah-masalah yang itu tadi yang ada di lingkungan sekitar kita, yang nyata ada di lapangan, ya. Yang berkaitan dengan ide peluang usaha dituangkan dalam ide peluang usaha dan melakukan analisis peluang usaha dengan tepat. Nah, ini ada gambar. Mbak, siapa yang bisa terjemahkan nih gambar nih? Jika nih gambar. Ya, Bu. Denny. Ya, Bu. Ya. Nah, ya, kalau silakan. saya perhatikan di situ, Bu, itu adalah awalnya dari limbah. Saya lihat itu limbah yang pertama kayaknya kulit jagung ya, Bu ya. Ya. Nah, itu dapat ada peluang usahanya untuk dibuat bunga. Ya. Kemudian yang nomor 2 itu kalau tidak salah itu adalah bekas bungkus-bungkus permen atau kayak apa tuh Bu ya. Nah, bisa dijadikan tas atau dompet atau sejenis kerajinan. Kemudian yang terakhir ini kurang jelas saya Bu ngelihatnya. Kain perca ini. Oh, kain perca ya, itu bisa dibuat dibuat boneka itu Bu. Ya, jadi boneka, jadi limbah-limbah itu semua dapat berguna dan memberikan ide peluang usaha kalau kita kreatif gitu Bu. Ya, betul. Jadi ini adalah contoh ya. Jadi banyak nanti ide yang bisa kalian munculkan ya. Nah, dari permasalahan limbah yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi ini sampel. Jadi silakan bisa kalian. Jadi ide itu muncul dari pengetahuan, dari keterampilan, dari kalian melihat ya apakah dari pengalaman ya, sharing dengan teman ya, tidak apa-apa ya, melihat misalnya tutorialnya ya, bisa kalian melihat, ambil, tiru dan lakukan modifikasi ya. Itu yang penting adalah solusi terkait dari masalah limbah yang ada di sekitar kita. Baik, Ibu lanjut di materi terkait dengan analisis peluang usaha. Nah, untuk analisis peluang usaha nanti bisa gunakan analisis SWOT ya. Jadi analisis SWOT ini adalah suatu teknik perencanaan strategis yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan ya atau strength. Jadi SWOT dari kata strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman atau threat dalam suatu usaha atau perusahaan. Baik usaha kita itu sedang berlangsung maupun dalam tahap perencanaan baru ya. Jadi analisa SWOT ini seperti yang Ibu terjelaskan dari awal tadi itu terdiri atas 2 ya, ada faktor internal atau faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Nah, faktor dari dalamnya itu adalah kekuatan dan
kelemahan. Ya, sama dengan diri kita, faktor dari dalam perusahaan atau dalam diri kita, dalam diri suatu organisasi. Kita mempunyai kekuatan. Tapi di sisi lain kita juga punya kelemahan, ya. Nah, untuk faktor eksternalnya atau faktor luarnya, ya, segala sesuatu yang dipengaruhi oleh luar, ya, yaitu peluang dan ancaman, ya, itu. Nah, Ibu kasih contoh, nanti kalian kembangkan sesuai dengan ide kalian. Ini contoh analisis SWOT, ya, dari segi kekuatan satu produk kerajinan. Nah, ini kekuatannya, dia memakai konsep gaya kekinian dan mengikuti tren. Ya, jadi produknya itu seperti tadi, produknya apa tadi yang Denny lihat itu? Ya, bantal kursi ya. Dimodifikasi, dipercantik sedemikian rupa, diberikan apa namanya kayak boneka, jadi orang tertarik, dia kelihatan unik, ya. Dari sisi ada dia punya kelemahan, ya. Memang dia bisa menciptakan suatu tren atau gaya, ya, modifikasi dari limbah itu, tapi di sisi lain ada masalahnya, ya. Contoh misalnya masalah pendanaan, kurang modal. Contoh opportunity-nya, peluangnya, nah ini permintaan. Misalnya kita membuka usaha, ternyata di dekat kita itu ada kompetitor, ya, membuka toko di lokasi terdekat dari tempat kita mengusaha, itu salah satu ancaman, ya, karena kita ada pesaing, ya, nah, itu. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran ini kita menggunakan model PBL, ya, problem based learning, di mana nanti kalian akan disuguhkan masalah, ya, orientasi persentidi pada masalah, nanti itu akan tersedia di LKPD, ya. Kemudian mengorganisasi peserta didik, ya. Kalian kan sudah ada kelompok, ya, jadi tinggal nanti kumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya, kembali ke kelompoknya masing-masing, ke 25 orang, 5 kelompok, ya. Ya, bentuk kelompoknya kan sudah ada, ya. Tinggal kalian nanti bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti Ibu akan melakukan bimbingan, penyelidikan individu dan kelompok. Di sini pembimbingan nanti itu Ibu juga akan monitoring, melakukan penilaian, ya. Jadi sambil kalian diskusi, Ibu melakukan penilaian. Penilaian Ibu diskusi dan presentasi. Kalian melakukan presentasi ini di tahap keempat nanti mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya. Jadi kalian melakukan presentasi, ya, dari hasil yang kalian dapatkan, ya, dari masalah yang kalian dapat pecahkan itu kalian sajikan, ya, sajikan nanti dalam bentuk diskusi, kemudian kalian menyajikan dalam bentuk presentasi, ya. Nanti Ibu, teman-teman kalian akan menilai, menganalisis, dan Ibu juga melakukan evaluasi, ya. Jadi mekanisme pembelajaran hari ini belajar kelompok, ya, bersama teman-teman kelompok kalian, anggota kelompok kalian. Tolong Andreas ambil LKPD untuk bagikan di teman-teman kalian. Baik, Bu. Ya. Ya, silakan anakku semua dibuka LKPD-nya. Di situ ada beberapa kegiatan. Ya, kalian buka LKPD-nya. Kalian diskusikan isi dari kepada LKPD-nya. Nah, dalam proses ini, Ibu sampaikan dalam proses kalian mengerjakan LKPD, itu dilakukan secara diskusi, ya. Nah, Ibu melakukan penilaian. Jadi proses diskusi kalian, Ibu melakukan penilaian. Ya, dari mulai sekarang silakan dikerja waktunya ini, ya. Jadi instrumen Ibu ada, ya. Observasi Ibu melakukan penilaian sikap, ya, pengetahuan dan keterampilan. Ya, anak-anakku kalau ada yang jadi Ibu keliling, ya, monitoring setiap kelompok. Kita buka modul yang Ibu bagi. Ya, ada video bisa kalian buka, simak, pelajari modul. Demikian anak-anakku semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Ibu tutup, silakan kembali kepada Minanur untuk membaca doa. Terima kasih Minanur. Ya, terima kasih atas pimpin doanya. Demikian dari Ibu tutup ini karena waktu juga sudah belnya bunyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.